biasanya bicaranya guyon-guyon, sekarang dipaksa serius. Ya Ibu Bapak yang berbahagia, ini saya coba untuk, kalau konseptualnya kan Pak Heri sudah menyampaikan, nanti saya langsung ke best practice-nya tentang bagaimana sih sebetulnya Pancasila itu kalau diimplementasikan dalam bidang penelitian. Nah, mohon untuk ini kalau juga tadi sudah dijelaskan bahwa apa sih jaminan UGM sebagai Universitas Pancasila. Nah, ini yang satu tadi sudah disebutkan Pak Eri. Yang kedua adalah ini UGM ini melalui keputusan MBA 2010 itu memiliki prioritas riset seperti ini, berdasarkan pada jati diri dan kebinekaan bangsa, kemanusiaan dan kemaslahan Pancasila. Nah, ini secara kelembagaan sebetulnya ini yang di dalam kaitannya dengan penelitian ini, secara kelembagaan kita itu memiliki fakultas filsafat. Nah, levelnya fakultas, tidak prodi. Kalau di perguruan tinggi lain mungkin prodi ya Pak ya. Ya. Kalau kemudian yang kedua, kita juga memiliki namanya Pusat Studi Pancasila. Di sini adalah tempatnya berkumpul para pegiat Pancasila. Bahkan dari orang yang terkenal sampai orang yang pinggir jalan itu hampir semuanya. Jadi tiap hari di Pusat Studi Pancasila itu sangat ramai sekali, sangat ramai, kadang sampai jam 12 malam ini dan lain sebagainya. Nah, ini lanjut, saya coba. Nah, ini Ibu Bapak, sebetulnya apa sih permasalahan di dalam riset keindonesiaan tentang Pancasila ini, bahwa sistem pendidikan tinggi kita ini berdasarkan Pancasila, tetapi bagaimana sih sebetulnya, apakah ada jaminan bahwa riset kita itu sudah berdasarkan Pancasila? Nah, itu nanti akan kita jawab. Nah, selama ini juga riset kepancasilaan di Indonesia itu masih terbatas. Rata-rata berkaitan dengan Pancasila sebagai objek, jarang yang melirik Pancasila sebagai subjek. Seperti apa nanti akan kita tunjukkan. Kemudian ini rata-rata penelitian kepancasilaan itu sifatnya parsial, jadi tidak ada riset payungnya, ya, atau merespon isu-isu yang sedang naik, sedang on gitu ya. Ini makanya ini kebutuhan pasar banget. Sangat jarang yang merespon yang masalah fundamental, itu sangat jarang. Nah, kemudian ini yang kebanyakan kita melakukan ini. Kebanyakan riset itu berhenti pada laporan administratif. Nah, yang kita coba kembangkan ini, nanti minta tolong lanjut. Nah, ini adalah sebetulnya ada siklus riset. Itu harus next. Nah, ini siklus riset itu sebetulnya kalau idealnya sampai seperti ini. Nah, kami berada di sini ini sebetulnya juga merupakan hasil dari 3 proses ini. Jadi riset kepancasilaan itu diawali dari pendidikan kepancasilaan, kemudian kami melakukan riset apa sih betulnya permasalahan pendidikan atau ilmu kepancasilaan di Indonesia. Maka kemudian kami melakukan riset. Dari riset ini kemudian kami nanti menghasilkan banyak modul-modul dan lain sebagainya, dan itu kita abdikan. Nah, nanti bentuknya salah satunya adalah loka karya ini. Harapannya apa? Dari sini nanti muncul masalah baru, dan itu nanti akan naik ke sini, ke pendidikan. Jadi dari hasil kedatangan kami di Uniwara ini, dari pengabdian ini akan menimbulkan masalah. Ya, masalah dalam arti positif. Sehingga itu nanti akan ditarik oleh Pak Daryono dan kawan-kawan level pendidikan. Kemudian nanti diturunkan lagi pelatihan, pendidikan dan lain sebagainya, nanti turun muter seperti ini. Ini yang sebetulnya idealnya seperti ini. Ini yang kami lakukan, termasuk riset pengembangan ilmu kepancasilaan itu sudah kami mulai sejak 2013 ya Pak Eri. 2013 ini dananya juga nggak usah ditanya dari mana. Ya, itu hampir nggak ada orang atau instansi yang tertarik dengan riset kepancasilaan. Maka itu tantangannya. Bahkan kami urunan ya Pak ya, sering urunan, itu biasa lah. Sering urunan untuk melakukan riset kepancasilaan. Pengabdian itu ya alhamdulillah ya rezeki itu udah sekop riset, tapi sekop Gusti Allah. Nah, ini prinsipnya itu kok. Baik, lanjut. Nah ini pilihan kita sebetulnya. Pilihan kita itu ini, apakah riset kepancasilaan itu sebagai subjek, Pancasila sebagai subjek atau objeknya.
rata-rata di objek. Nanti akan saya tunjukkan. Kebanyakan riset kalau ibu bapak melihat atau misalnya googling di internet itu rata-rata di sini Pancasila itu sebagai subjek, sehingga Pancasila yang diteliti bukan sebagai subjeknya. Iya, nanti saya oke. Nah ini yang coba kami lakukan. Kami banyak melakukan di sini, meskipun di sini juga, tetapi kami lebih banyak di subjeknya. Next, nah ibu bapak, nah ini contoh riset Pancasila, langsung aja nanti biar saya bicara dua yang detail. Next, nah ini contohnya. Nah ini yang saya lakukan bersama tim ini sejak 2017. Ini kami melakukan riset namanya riset IKIP. Jadi ini semacam potret kalau di dalam ilmu TOEFL. Jadi seseorang itu bisa diukur dari kemahiran berbahasa. Nah, yang kami lakukan ini adalah bagaimana memotret masyarakat itu dari sisi Pancasilanya. Apa itu IKIP? Nah, ini lanjut. Nah, ini lanjut, ini roadmap-nya IKIP. Nah, ini Ibu Bapak. Jadi pada dasarnya riset tentang ideologi kepancasilaan itu sebetulnya ini, coba ini metodenya. Oke, nanti naik aja. Nah ini apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan itu adalah mengukur aspek ini, Bu Bapak. Ini seperti penelitian pendidikan sekaligus psikologi, Pak. Psikologi. Nah yang kami ukur dalam riset ketahanan ideologi Pancasila itu adalah ini, pengetahuan, sikap dan perilaku. Jadi Pancasila itu tidak hanya dihafal saja, tetapi bagaimana sikap mereka dan bagaimana perilakunya. Jadi 3 aspek itu kami coba ukur melalui aspek ini. Apa? Ini adalah inti dari nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan lain sebagainya. Indikatornya apa? Indikator yang kita ukur adalah ini, ada 6: politik, kenegaraan, kebangsaan, sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Nah ini Bu Bapak, aspek dan indikator ini kami ukur dari bagaimana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap nilai Pancasila. Nah ini hasilnya favorable, kemudian sebelum uji, sudah uji dan lain sebagainya. Nanti detailnya bisa kita diskusikan. Akhirnya ini coba kemudian kembali ke awal, Nah ini dari konsep itu kemudian kita melakukan ini Bu Bapak ke 8 provinsi di Indonesia. Sebetulnya ada 9 Papua ini, tapi belum saya masukkan. Nah ini metodenya multi sampling random. Nah multi state random sampling. Jadi kita lakukan di 9 ibu kota provinsi untuk mengukur bagaimana tingkat ketahanan ideologi Pancasila. Dari potret ini, next, terus. Nah ini Ibu Bapak hasilnya seperti ini. Kami memotret dari 8. Ini yang satu, yang Papua belum saya masukkan. Ini ada 8, ada potret ketahanan ideologi Pancasila yang kami ukur pada tahun 2018. Jadi Maluku ini nilainya sedang, NTT ini tinggi, Bali sedang, DIY tinggi. Nah ini Jakarta ini rendah. Ini kemarin kita ukur sebelum pilkada DKI. Nah, ini pilkada. Makanya ini posisi ini bisa berubah-ubah tergantung situasi politiknya. Maka nanti menarik. Lanjut, saya coba contohkan. Nah ini dari hasil instrumen IKIP, ideologi ketahanan ideologi Pancasila. Ini adalah seperti ini. Jadi kalau di Maluku ini tingkat ketuhanannya, nah ini aspek ketuhanannya sedang dan lain sebagainya. Kalau NTT ini tingkat ketahanan ketuhanannya, aspek ketuhanannya tinggi dan lain sebagainya. Yang menarik, Kalimantan Barat aspek ketuhanannya itu rendah. Iya. Kemudian persatuannya juga rendah. Makanya di Kalimantan itu banyak konflik ini. Kemudian kerakyatannya juga rendah ini. Yang menarik DKI ini ketuhanannya juga rendah. Kemudian aspek persatuannya juga rendah. Sebetulnya yang Papua ini saya nggak tega.
Papua ini ternyata aspek apa? Aspek persatuannya rendah, makanya Papua itu termasuk hasilnya termasuk ke dalam golongan yang rendah. Keadilannya rendah di Papua, iya. Makanya ini hanya potret, jadi dan sebelum itu kemudian terjadi kerusuhan di daerah Uncen itu loh Pak. Nah, kami melakukan riset, kemudian beberapa bulan kemudian terjadi ada masalah di Uncen yang cukup ramai. Nah, ini gunanya itu. Jadi ini adalah alat atau instrumen IKIP, namanya indeks IKIP itu indeks ketahanan ideologi Pancasila, itu untuk mengukur sebetulnya kualitas ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia itu seperti apa. Nah, ini beberapa perguruan tinggi, kemarin yang terakhir itu adalah Universitas Jember, itu sudah main ke UGM untuk belajar. Nah, ini sedang saya buat untuk aplikasi online-nya supaya nanti misalnya dari mana itu bermitra, nanti tinggal mengentry datanya, nanti akan muncul potretnya. Ini yang sekarang saya buat webgis-nya kerjasama dengan beberapa fakultas. Nah, ini Ibu Bapak, jadi itu yang kita maksud bahwa sebetulnya Pancasila itu kalau dijadikan objek seperti ini. Ini sebetulnya awalnya apa? Keresahan saya. Karena waktu itu saya itu masih di pusat studi Pancasila, masih berapa lama Pak? Oke, jadi Pak Surono, ini kok Pancasila itu ngomongnya di awang-awang sih, mbak yang apa ya istilahnya, yang konkret. Nah, akhirnya ini muncul ini. Ini saya baca apa? Awalnya saya baca di risetnya Lemhanas tentang ketahanan nasional. Nah, di ketahanan nasional itu tidak seperti ini. Ketahanan nasional itu juga mengukur tingkat ketahanan nasional, tapi levelnya kelembagaan. Jadi yang diukur misalnya di Pasuruan itu ada beberapa lembaga Pancasila, ada beberapa lembaga RT. Kalau ini yang kita ukur adalah kualitasnya, apakah lembaga itu berjalan. Kan ada kan lembaganya Pancasila tapi jerone ra ono. Ya kayak partai itu. Partai itu aktifnya menjelang pemilu. Nah, ini yang coba kita lakukan, sehingga dari IKIP ini, indeks ketahanan ideologi Pancasila ini, kita akan memotret bagaimana kualitas ketahanan ideologi Pancasila. Yang Universitas Jember kemarin untuk memotret bagaimana tingkat ketahanan di lingkungan Universitas Jember. Ini hasilnya nggak saya sampaikan, ini terlalu agak sensitif. Lanjut. Nah, ini analisisnya seperti ini Ibu Bapak. Ini kalau agak detail lagi kita lihat, ini hubungannya politik dengan ketuhanan itu. Ini di kasusnya ini di Pontian, ini yang nasional ya, ini yang nasional. Jadi politik ketuhanan itu maksudnya apa? Bahwa politik itu sering dihubungkan dengan ya kayak gitu. Jadi isu-isu ketuhanan ini tinggi. Ya nggak, di Indonesia itu kasusnya gitu. Menjelang politik itu isu-isu keagamaan itu sering dibawa ke politik. Nah, ini contohnya. Yang hitam ini adalah berdasarkan analisis instrumen bahwa antara persatuan dengan ekonomi dalam kasus itu saat itu tidak ada relevansinya pada saat itu, karena ini harus diupdate lagi. Ini lanjut next. Nah, ini yang ini kaitannya analisis 8 provinsi. Lanjut karena waktunya. Nah, ini itu adalah sebagai subjek bahwa Pancasila itu sebetulnya kalau dikelola dengan baik bisa untuk menganalisis banyak hal. Nah, ini adalah sebuah riset yang dilakukan oleh teman kami Fakultas Psikologi di Universitas Tanjung Pura di Pontianak. Dia menganalisis ini Pancasila sebagai objek, menganalisis simbol atau lambang Garuda Pancasila. Hasil analisisnya menarik Ibu Bapak. Ini lambang Garuda Pancasila ini kan diciptakan atau dibuat oleh Sultan Hamid II ya. Sultan Hamid II itu ternyata beliau itu ada ada darah Arabnya. Maka nanti ini Ibu Bapak kalau perhatikan, ini tanda panah ini adalah siklus atau gerakan tawaf. Gerakan tawaf. Apa yang gerakan tawaf apa? Ini Bapak Ibu perhatikan, ini ada sila 1, 2, 3, 4, 5. Jadi gerakannya melawan arah.
Ini sangat berhubungan dengan apa latar belakang beliau. Nah, ini Bu Bapak, kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini saya mau tanya. Ini adalah rantai. Rantai ini jumlahnya berapa Bu? Belum pernah hitung. Nah, ini rantai ini berapa? 45. Enggak 90. Rantai 99 ya kurang no. Ini rantai ini ternyata 17. Kemudian itu bentuknya bulat sama kotak. Ini simbol apa? Ini adalah simbolnya orang Dayak, reproduksinya orang Dayak. Nah, ini menarik. Jadi ini gambar-gambar yang ada di dalam perisai ini ternyata menurut kajian teman saya itu adalah simbol-simbol yang mewakili pulau-pulau di Indonesia. Dan bintang ini adalah seluruh nilai yang ada di seluruh masyarakat Indonesia, maka namanya simbol ketuhanan. Kemudian yang ini adalah mewakili budaya atau kondisi orang Batak, orang Kalimantan, diwakili orang Dayak. Kemudian pohon beringin, ini kira-kira mewakili masyarakat mana Ibu Bapak? Ini ternyata mewakili masyarakat atau Pulau Jawa. Kalau Ibu Bapak perhatikan di alun-alun itu pangkalnya selalu ada dingin. Ini luar biasa. Nah, ini kemudian banteng. Nah, ini ya, ini kira-kira pulau mana ini? Ya, Sumatera. Iya, Sumatera. Dan padi kapas ini adalah kebutuhan dasar umat. Jadi kalau Indonesia itu ingin makmur, maka dua kebutuhan dasar ini harus terpenuhi, padi dan kapas, makanan dan pangan. Ini adalah contoh luar biasa. Maka terima kasih. Ini sudah waktunya sudah habis, nanti bisa diskusi. Itu saja Ibu Bapak yang berbahagia. Kemudian ini yang penting Mbak, coba Mbak, yang terakhir, slide terakhir ini hasilnya. Nah, slide terakhir ini yang penting Mbak. Nah, ini maka kita bisa riset kolaborasi atau ini pencangkupan peneliti. Apa itu? Maksudnya nanti bisa mahasiswa atau dosen dari Uniwara itu bisa menjadi anggota riset ini ya Pak. Pencapaian ini kolaborasi, maka kita harus kolaborasi. Saya kira itu Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.